Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas perempat RRI Palembang. Oke, baik Bang Cibice. Kalau di Kota Palembang ini sudah banyak nian masjid-masjid yang apa ya? Kalau kita yang Muslim ini menjadikan ini tempatnya begitu sangat nyaman, terutama pada saat kita dengar ke khotbah ataupun juga ceramah atau kegiatan yang ada di masjid gitu kan. Nah, tentu ini berkaitan dengan pengeras suaranya atau istilah sebutannya sound system kayak itu namanya Cibice ya. Nah ini beberapa masjid dan kayak salah satunya Masjid Agung Jayawi Kromo ini menggunakan sound system yang bahkan untuk kita yang paling bucu masih menangkap sangat jelas. Artinya memang ini punya sistem yang baik dan juga tentu ini bikin kita sebagai jamaah juga nyaman mendengarkan. Dan sama halnya untuk di obrolan komunitas di Perompat FM Palembang edisi pagi ini Selasa tanggal 10 Februari 2026. Ini ada kaitannya dengan sound system masjid juga Mas CBC. Ini kita sudah bersama dengan komunitas sound system Masjid Indonesia. Tapi sebelum kita ke narasumber, kami menyapa terlebih dahulu selamat pagi menjelang siang untuk Mas CBC yang lagi nangkring juga di YouTube Perompat Palembang. Silakan untuk yang pengen menyaksikannya juga kami lagi live streaming di situ ataupun juga yang lagi mendengarkan di 88,4 MHz. Selamat pagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya obrolan kita. Oke, dan langsung kita bakal kenalan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kayak Indi sehat juga nih. Alhamdulillah. Ini kita bakal kenalan dulu nih dengan komunitas sound system Masjid Indonesia. Ini kalau Bang Endi ini Endi Ruskan SH, SH ya Kak ya? Baru tahu gitu ya. Dan nyambung ya. Ini sebagai founder komunitas Sound Masjid Indonesia ya? Iya betul. Luar biasa sekali. Dan juga didampingi ada Ustadz Haji Cecep Supriyatna SHI. Oke, mohon maaf Ustadz, mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon kita. Kalau Ustadz Cecep ini sebagai pengurus Ikatan Dai Indonesia untuk wilayah Kota Palembang ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin kita ke komunitasnya dulu. Kita pengen tahu dari Bang Endi sebagai foundernya. Komunitas Sound System Masjid Indonesia ini berdirinya sejak kapan nih? Ya kalau berdirinya itu secara tidak resmi sudah beberapa tahun yang lalu ya. Itu karena awalnya sih kita karena iseng-iseng beberapa katakanlah pemuda masjid ya. Kalau remaja masjid kita udah lewat ya. Udah lewat ya. Kalau kita sebut pemuda aja ya. Nah, karena kan orang tuh banyak sedekah tuh ngeliat seperti almarhum Haji Halim segala macam. Terus kita pemuda-pemuda nih, kalau kita mau bangun masjid nih kayaknya susah ya, belum waktunya gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena kita ada skill, circle kita kebetulan pemuda masjid yang hobi kotak-katik sound system. Alhamdulillah diberikan kelebihan seperti itu. Atas kita coba-coba sendiri. Alhamdulillah di masjid kita tuh bersama beberapa teman. Masjid mana nih Bang kalau boleh tahu? Di masjid kalau dulu waktu masih muda tuh di Masjid Syuhada awalnya sama Masjid Muhajirin ya. Oh, di Muhajirin itu. Muhtadin, mohon maaf. Muhtadin. Nah, setelah itu kita pindah setelah mereka pindah di Masjid Fajrul Falah. Oh, Fajrul Falah. Kawasan Palembang masih ya? Iya, kawasan Palembang dan beberapa jemaah lain untuk wah ini bagus nih. Nah, dari situ kita ada semangat juga untuk kayaknya nih bisa nih kalau sumpama distandarisasikan. Misalnya kan sound system masjid itu seperti ini kalau memang layak ya. Jadi bersama teman-teman akhirnya kita buat gerakan tapi belum diresmikan. Nah, baru tahun lalu ketika kita mengadakan semacam pelatihan workshop baru kita proklamirkan kita
ayo siapa yang mau ikut juga, yang punya latar belakang cinta masjid, yang pasti cinta masjid dulu. Oke. Yang Baru ke sound systemnya ya. Baru kita kalau sound system bisa sambil belajar. Yang penting cinta masjid dulu. Cinta masjid dulu ya. Ya, tepatnya tuh kalau nggak salah di Ramadan ke-12 waktu itu, di tahun lalu. Tahun lalu 2025 ya. Iya. Jadi ini memang merupakan salah satu komunitas sound system pertama ya di Palembang kayaknya. Kayaknya itu di Palembang, iya. Kalau di Indonesia mungkin ada ya. Ada. Tapi kalau di Palembang, sepengetahuan saya, kayak pertama ini ya. kayaknya juga nanti bisa juga ditanyakan sama Ustaz Cecep karena beliau yang lebih paham warawiri di masjid di Palembang. Begitu ya. Iya. Tapi kalau Ustaz Cecep memang salah satu pendai juga ya Ustaz ya. Iya, Tentu yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kita berkunjung ke masjid, kita mendengarkan sebuah khotbah atau kajian begitu, sound system ini sangat mendukung sekali ya untuk bagaimana supaya pesannya itu tersampaikan dengan kita. Dan Ustaz Cecep kita pengen tahu sebagai baik itu sebagai jemaah juga ataupun juga sebagai yang menyampaikan kajian, kita pengen tahu bagaimana sih memandang fungsi sound system ini pada saat digunakan gitu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita memang dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, Iya. khususnya laki-laki ya, karena pahalanya memang luar biasa. Apalagi sholat Jumat ya Ustaz ya. Satu berbanding 27 pahalanya. Iya. Karena sugesti dari pahala itulah bahwa kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk sholat berjamaah. Oke. Nah, kekhusyuan jamaah ketika sholat berjamaah di masjid ya, ditopang dengan dua faktor. Satu faktor internal, Iman ya. iman. Kedua memang pemahaman kita terhadap bacaan sholat itu. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor imamnya sendiri. Nah, imamnya sudah suaranya merdu, suaranya bagus, tetapi faktor eksternalnya, eksternal itu berarti diantaranya adalah audio. Oh gitu. Imannya sudah siap dari rumah melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, lebih-lebih sholat Jumat ya. Materi yang akan disampaikan oleh khatib itu mungkin sangat luar biasa, sudah disiapkan. Tetapi cara penyampaian yang diterima oleh para audien dan Atau jemaah ya. masjid doa jamaah Masjidnya. sholat Jumat itu tidak terdengar dengan jelas. Oke. Sehingga apa yang diterimanya tidak jelas, akhirnya mengundang untuk ngantuk. Apalagi aku Ustaz. Begitu. Kadang wong sibuk khotbah sibuk ngantuk. Jamnya memang jam rawan, kemudian lapar, kemudian sebentar lagi masuk kerja. Nah, maka seorang khotib harus menyampaikan khutbahnya dengan singkat. Oke. Ditunjang dengan audio yang sangat bagus ya, kemudian suaranya memang menguasai areal dalam masjid. Nah, kadang-kadang begitu pesan disampaikan oleh seorang khotib tidak sampai kepada para Jemaah pendengar, ya, atau pendengar. tidak sempat turun ke hati. Jangankan turun ke hati, masuk telinga juga enggak begitu. Ya, sangat luar biasa karena pengaruh audio ini memang ya 50% lah ya. Sehingga jamaah keluar dari masjid itu menambah keimanan. Benar. Kekhusyuan, enaknya sholat di masjid itu ya. Soundnya bagus. Soundnya gitu. bagus, kemudian AC-nya dingin. Ambalnya empuk begitu ya. Dapat Nah, kotak itu. juga biasanya. Benar. Ya, gitu. Jadi double lah, lengkap lah, paket lengkap di masjid itu. Oke. Sehingga walaupun masjidnya agak jauh, Tetap tapi didatengin kalau ya, Ustaz ya? didatengin, dan itu juga berpengaruh kepada kotak amal. Karena katanya semakin jauh melangkah kita ke masjid, Betul. semakin banyak amalan didapat juga ya Betul. saya. Kalau jamaah sudah merasakan kenikmatan di sebuah masjid itu, Ya. maka masjid itu ramai, pasti kotak amalnya penuh. Oh gitu. Jadi sangat pengaruh sekali. Nah, ketika kotak amalnya penuh, kemudian dibelikan sistem yang bagus lagi, balik lagi kepada jamaah. Dari kita untuk kita gitu ya Benar, saya. benar. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Jadi 50% ini 50%. punya pengaruh yang berimpact sekali ya Ustaz ya. Oke, kalau ke Bang Endi lagi kita pengen tahu tadi di awal disampaikan bahwa sound system masjid ini punya standarisasinya ya. Iya. Untuk kita yang awam kita pengen tahu dari Bang Endi dan juga teman-teman di komunitas ini, standarisasi sound system masjid itu yang seperti apa nih? Ini lagi musim nih. Menurut keyakinan saya, Itu. ya kan Bukan karena- penelitian saya bukan.
yang paling awam itu terjadi adalah stereotip, mungkin bagi saya ini yang salah. Oke. Satu mic untuk seluruh kegiatan. Jadi masjid itu Benar-benar. yang penting kan ada suara gitu kan. Gak usah ngapain bagus-bagus. Emang Iya. kita mau organ Nyanyi tunggalan gitu. ya. Nah, jadi kan ini pandangan yang salah. Emang kalau kita mau ibadah nggak boleh enak Yang bagus, ya. Kalau mau nyanyi boleh enak, tapi kalau ibadah kok kenapa nggak boleh enak Oke. ya? Jadi kita harus enak juga. Nah, jadi kebanyakan masjid-masjid itu walaupun ada dana, tapi karena kekurang tahuan, Kepemahamannya kurang ya. kurang. Bang Jadi ya. satu mic itu untuk seluruh, misalnya mic imam nih. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dicabut. Allah itu iya. sudah bukan pada fungsinya. Kemudian pengumuman pakai mic imam lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kadang-kadang nggak jelas. Terus mic khotbah itu juga. Terus ibu-ibu pengajian pakai itu juga. Akhirnya satu mic untuk fungsi yang berbeda. Akhirnya lebih cepat rusak. Oke. Maka dari itu kalau standarisasi minimal secara umum kami itu selalu menekankan apabila kita yang berkunjung, bapak takmir ya terutama, minimal kita ada 5 mic. Oh, ada yang 5 berbeda. mikrofon itu ya, yang Iya. berbeda bentuk dan juga fungsinya ya. Karena kita kan di sini ada imam, jadi mic imamnya khusus. Oke. Mic khotibnya khusus. Muazzin beda Kemudian lagi ya? Muazzin beda lagi, kemudian MC beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, jangan sampai kebalik nih, Bang Ilham. Misalnya gini, kenapa orang itu kadang-kadang pengumuman di masjid nggak jelas ya? Aha. Innalillahi wa inna. Karena orang tuh misalkan pakai mic azan. Iya. Mic azan itu kan biasanya ada sedikit reverb gema. Allahu Akbar, ada gitu ya. Dipakai untuk pengumuman. Nah, itu. Telah meninggal bumi Allah. Salah tangkap kan namanya akhirnya tadi. tidak jelas ya. Awak meninggal cuma itu. Siapa? Padahal bukan kan. Nah, kenapa masih ada di sini? Nah, itu. Jadi memang berimpact nih ya Bang Endi ya. Ya, jadi memang harus dibedakan. Idealnya seperti Ideal. itu. Jadi ada 5 mikrofon di situ. Minimal idealnya seperti itu, tapi tergantung ya pendanaan juga. Oke. Maka dari itu Bang Ilham, kita juga membuka di sini ada program namanya CSR lah, Oh, itu. bahasa kasarnya CSR. Jadi masjid-masjid yang terkadang gini, orang kadang ada mau perubahan ngerehab masjid ya, ngerehab sound system, tapi ada kendala. Sayang nanti yang sound lama nanti nggak kepake. Nanti Itu. orang yang nyumbang nanti habis amalnya, kata Nah, stop. begitu. Nah, di situ mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan apakah itu masih terus berjalan atau enggak. Nah, Tapi itu. secara fisik, kalau gitu gini aja, mau nggak Pak, yang tadinya di gudang daripada di gudang, amal stop, gimana kalau kita switch ke Di musola, update lagi ya ke musola yang misalnya di sekitar situ. pengen punya sound system tapi budgetnya kurang. Begitu. Jadi dia bisa gratis mendapatkan, dan amal orang tersebut kan bisa Tersalurkan juga ya, tersalurkan maksudnya. lagi. Oke, baik. Nah, ini menarik juga nih tadi yang disinggung sedikit nih Ustaz. Dari Bang Endi yang ini contohnya dari sound system itu tadi kan. Udah ada nih dan juga udah disumbangkan oleh salah satu hamba Allah gitu ya. Tapi ketika ingin kita alihkan atau pengen kita update lagi dan tergantikan dengan peralatan lain, Ahli warisnya protes. apakah benar nih akan memutuskan amal jariahnya begitu Itu yang Ustaz? sering terjadi Ustaz. Karena kendala ya. Betul. Saya pikir tidak hanya sound system ya. Banyak hal ya, Ustaz, ya. Banyak hal. Kebetulan tema kita sound system jadi kita kaitkan ke sana tuh. Saya pernah sholat di sebuah masjid dan jadi imam. Masya Allah itu ambal imam itu 5 lapis. Oh, tebel ya. Wah, nyaman banget ya. Langsung plek. Bukan tebel, itu 5 orang yang ngasih wakaf Oh, itu. gitu. Yang pertama yang tipis, nanti tahun depan ada lagi yang mewakafkan ambal imam. Gitu. Ini Jadi terus akhirnya kemudian menjadi ada 5 lagi. lapisan tuh. Jadi saya lihat ini ambal apa kasur ini gitu ya. Kan orang pemahaman begini, pokoknya semua apa yang diberikan untuk masjid itu harus dipakai. Nah, tapi memang ada yang layak, ada yang tidak. Tidak layak lagi. Nah, karena ini menyentuh kekhusyuan para jamaah, diantaranya adalah sound system ini audio. Kalau ampli sudah tua, kemudian mic-nya juga sudah rusak, ya kudu harus diganti. Diganti ya. Nah, karet-karetan. saya yakin lah karena mereka yang berwakaf, berinfak, bersedekah dalam bentuk audio atau dalam bentuk uang, Iya. tapi hampir rata-rata orang itu berinfak dalam bentuk uang. Aha. Maka diputuskan oleh pengurus masjid untuk membeli peralatan yang sudah ditentukan. Dalam jangka waktu 5 atau 7 tahun kan itu udah rusak, harus diganti. Aha. Karena penggantian itu memang tidak serta-merta. Ya, karena itu sudah diprioritaskan oleh pengurus masjid.
dan itu ya sudah dapat pahala. Kalau seandainya yang audio lama sudah tidak terpakai atau masih bisa dipakai, kita alihkan ke musola. Yang di sekitarnya ya Iya, Ustaz ya. karena kan memang audio yang bagus itu memang ada peruntukan di masjid-masjid yang besar. Iya. Karena kalau audionya juga mahal, kemudian musola jamaahnya cuma 15 orang gitu ya, gitu. Jadi Maka kurang fungsional kurang gitu ya. fungsional. Nah, kita berikan kepada musola-musola yang mereka membutuhkan. Jadi jariyahnya, amal jariahnya tetap mengalir. Itu. Tetapi kalau seandainya sudah memang rusak permanen, Iya. dioperasi sudah, diopname sudah gitu ya. Ya udah Sudah banyak cara Ustaz ya. udah dikubur daripada mengeluarkan kos lebih besar lagi Benar. begitu. Jadi Ya, jangan khawatir ya Ustaz ya. Benar. Mengenai apa namanya itu jariyahnya wallahu alam Tetap, memang iya. terpenting dari nawaitu kita ya. nawaitu. Baik. Dan ini kalau kita ke Bang Edi lagi sebagai founder di komunitas ini, kita pengen tahu untuk apa ya program kali ya. Iya. Di 2026 ini kan di awal tahun. Iya. Udah menyusun banyak rencana nggak untuk di apa program kerjanya Oh, tuh, iya. proker. Iya, betul sekali ya Bang Ilham. Ini kan karena komunitas sifatnya sukarela ya. Benar. Kita relawan. Nah, namun di sini yang menarik adalah karena begitu banyak antusiasme, ternyata ketika kita buat ini banyak yang bertanya, jadinya bertanya. Ternyata Bang Ilham rupanya yang seperti ini ada kebanyakan orang yang silent. Oh. Saya mau nanya ya kemana? Aha. Karena ini di satu sisi mengenai teknis, tapi di sini ada hubungannya dengan agama. Oke. Orang masjid nanyanya ke ustadz juga nggak ngerti gitu kan. Waduh, sound system ya, aduh kemana? Kalau mau nanya ke teknisi sound system horek juga nggak masuk. Beda ya. Beda lagi. Aha. Jadi di sini ada kekosongan di sini. Nah, kita sebagai sound masjid Indonesia kayaknya ranah ini bisa kita kelola ya gitu. Maka dari itu kemarin kita buat komunitas ini banyaklah mewadahi pertanyaan-pertanyaan dari orang. Dan begitu banyaknya daripada satu-satu dijawab, tahun lalu kita buat workshop. Oh, ada workshopnya Ada gitu. workshop untuk pelatihan setting sound system gimana supaya jadi jelas. Yang pertama jelas dulu. Oke. Yang kedua jernih. Dan yang ketiga paling penting ini adalah awet kan. Oke. Nah, dari situ alhamdulillah antusiasmenya oke. Makanya di jelang Ramadan tahun ini kita akan mengadakan lagi. Ada workshopnya Ada lagi ya. workshop lagi. Kapan nih agendanya itu? Agendanya insya Allah hari Ahad nanti Oke. tanggal 15 Oh, Februari menjelang Ramadan ya. menjelang Ramadan. Kalau dulu kan pas Ramadan orang banyak ngeluh, tuh Bang kenapa pas Sebelumnya. Ramadan? Kalau bisa sih sebelumnya gitu. Supaya kalau udah dapat ilmunya bisa langsung Bisa diterapkan langsung gitu ya. dipraktekkan. Karena kan kebanyakan orang itu bukan orang Palembang sih, Iya. orang Indonesia umumnya. Kalau belum waktunya belum nak berenggut. Itu. Ya kalau belum nak Ramadan ya sudah santai-santai aja. Makanya begitu Hamin biasanya seminggu sebelum Ramadan baru bersih-bersih sekaligus beresin sound system. Oke. Jadi memang timingnya kita arahkan ke situ ya. Jadi tanggal 15 hari Ahad atau hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat di Masjid Raya Takwa Kambang Iwak Kecil Palembang. Oh, itu Naga Persimpangan itu ya. Iya di Persimpangan. Nah ini kepalangan kita bahas itu ya, Iya. Bang Endi, kita pengen tahu untuk yang pengen ikutan di workshop itu Iya. nanti ada syarat nggak gitu? Oh ya, syaratnya sih cuma sederhana. Jadi beliau misalkan melihat ada kontak person kita, bisa langsung Ditanyain mendaftar. langsung aja ya. Bisa ataupun bisa di hari H. Dan ini ada, mohon maaf, ada sedikit kontribusi infak ya, infak untuk jemaah itulah. Jadi kita kan untuk dari Anda kata Bang Ilham tadi, dari jemaah untuk jemaah. Untuk jemaah. Snack, kopi sama kita sewa peralatan fokus segala macam itu sebesar 50.000 per orang. Per orang. Iya, sangat mungkin Untuk sangat ilmu worth itu it ya. worth it sekali ya. Iya, untuk murah di sekali zaman untuk ilmu yang Benar. mungkin jarang sekali di-expose gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau kita ke Ustadz lagi nih, Ustadz ini jadi imam pernah gitu ya saya mengisi khotbah, kajian dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada pengalaman yang tiba-tiba, waduh ini karena sound systemnya akibatnya ke ininya juga, ke ustadznya juga gitu. Ada nggak Ustadz sejauh ini? Itu pernah sekali, pernah sekali dan sangat pernah ya begitu. Saya pernah memberikan khutbah di sebuah masjid. Masjid itu dia di bawahnya ada ruangan. Oke. Kemudian kami di lantai 2-nya. Itu masjid betul. Saat itu saya memberikan khutbah, ternyata mic-nya Masya Allah itu kecil sekali. Saya nggak tahu apakah hidup atau tidak. Oke. Nah ketika hari itu Jumat akhirnya saya menjerit.
Iya. Menjerit itu maksudnya mengeluarkan suara dengan Pakai power gitu ya. power begitu. Supaya nyampe semua tuh. Betul. Effort lah. Karena kan memang pesan khutbah, pesan takwa dan nasihat di khutbah Jumat itu kan harus sampai ke seluruh jamaah. Nah, walhasil ya tenggorokan kering, kemudian urat di sini udah pada keluar gitu. Nah, akhirnya apa? Kita merasa tidak nyaman karena suara sudah keluar. Akhirnya apa? Materi Tidak masih fokus lagi ya, banyak, Ustaz nggak ya? fokus. Akhirnya saya persingkat barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Ringkasnya gitu. Ringkasnya. Kemudian yang kedua, setelah khutbah nanti kan ada sholat Jumatnya 2 rakaat. Iya. Dan itu sudah tidak nikmat lagi. Karena kami sebagai dai, sebagai khotib itu kadang sudah menyiapkan materi khutbah yang akan disampaikan sesuai dengan topik tema yang sedang hangat. Contohnya tentang menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Itu kan udah ada poin-poinnya. Ya, kalau poin-poin itu sudah tersampaikan dan itu kan memang mumpung umat Islam khususnya laki-laki sedang berada berkumpul di dalam masjid kan ramai, masjid itu penuh. Nah, targetnya pesan-pesan baik itu sampai kepada para jamaah. Cuman karena sound system sekali lagi yang tidak mendukung ya gitu kan. Kemudian ketika jadi imam juga demikian. Akhirnya yang dipakai adalah inna a'toina kalau kau tahar fasholli li rabbika wanhar. Singkat, padat, cepat begitu. Dan mungkin itu juga dikehendaki oleh jamaah kali ya biar cepet ya begitu. Tapi kita sebagai khotib, sebagai dai rasanya belum puas karena pesan-pesan itu belum sampai. Seluruhnya belum saya seluruhnya tersampaikan. Kata Gitu. orang ilfil jadi ya. Itu. Jadi kenikmatan seorang imam, seorang khotib, seorang dai itu kalau materi yang sudah disampaikan disimpan dalam hati itu sudah terdengar dan didengar oleh para jamaah, itu diantara kenikmatan seorang dai dan seorang imam begitu. Jadi apalagi seorang imam ya Ustaz ya punya tanggung jawab dengan apa yang disampaikan itu. Betul. Jangan sampai nanti apa yang didengarkan itu ternyata pemahamannya beda ya. Faktornya kembali ke ini tadi sound system itu tadi. Ke audio. Dan saya juga punya pengalaman nih Bang Endi. Iya. Pada saat dulu udah lama sih pegang mic-nya nyetrum kayak itu. Iya. Sering sekali itu. Sampai kaget gitu kan. Jadi ini memang berbahaya juga kan? Berbahaya sekali kalau penyetingannya itu salah. Nah ini. Dan juga ini juga faktor ini mungkin ini juga sedikit kita jelasin ya, Bang ya. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan. Banyak sekali memang faktor yang membuat itu namanya grounding ya. Grounding gitu. Bahkan ada yang kalau bahasa awamnya listrik bocor ya gitu kan. Ada arus listrik bocor yang masuk ke mic. Harusnya memang penyetingan di sound system itu selain harus ya banyak sekali faktor. Pertama estetik, artinya pengkabelan itu harus rapi, tidak semrawut. Nah kesemrawutan itu juga akan menyebabkan korosi. Nah itu korosi ini bahaya ya. Bisa juga akhirnya ada yang terkelupas. Makanya itu di workshop itu kita sounding juga gimana supaya kalau bisa setiap masjid itu sangat khusus memberikan perhatian kepada sound system. Pertama misalnya seperti ini kan rapi, ada kotak atau lemari khusus, penempatannya ya. Penempatan ada ruang khusus. Kenapa? Karena kalau tidak ada itu kadang-kadang ada hama seperti tikus, kecoa. Nah karena kalau dia BAB, baik itu buang air kecil ataupun air besar, itu akan menyebabkan kerusakan di dalam komponen-komponen sound system. Nah itu. Baik itu, ya itulah tadi bisa suara berdengung. Yang paling parahnya adalah menyebabkan adanya listrik bocor masuk ke dalam mikrofon ini tadi ya. Terus juga bisa juga karena kelistrikan di masjid itu sendiri misalnya kurang baik, ya sering misalnya tidak stabil ataupun memang settingannya salah gitu. Jadi itulah tadi ya apa ya berbahaya juga ya Bang Edi ya kalau tidak yang paham ini tadi. Penting sekali itu tadi penyetingan dari awal tuh udah oke. Jadi setting sekali lagi supaya secara eye-catchy kata orang, pengkabelan rapi, kemudian juga keamanannya juga. Itu safety-nya lebih terjamin ya. Oke baik. Tapi kalau untuk sound system masjid ini sama nggak sih kayak kita sound pada saat acara kayak pakai ini nih mixer gitu-gitu kan. Untuk kita yang awam kita pengen tahu juga nih. Betul sekali Bang Ilham. Makanya balik lagi sedikit cerita flashback ke tahun 70-an, 80-an. Kenapa beda sekali antara masjid sama sound system hajatan ya? Karena dulu kan memang kalau sound system masjid itu cuma 2 perangkatnya, 3.
mic. Kayak toa itu ada juga Iya, ya dulu ya. ada mic langsung masuk ke ampli toa, Heeh. terus langsung ke speaker, udah selesai. Nggak ada perangkat lain gitu Oke. kan. Dan suara yang keluar pun ya seperti itulah yang kita dengarkan sehari-hari selama ini. Sementara sound hajatan itu kan banyak sekali peralatannya, sehingga ketika keluar suaranya memang oke banget. Nah sayangnya karena bertahun-tahun itu tadi saya bilang menjadi semacam stigma memang seperti inilah sound masjid. Nah kita dari sound masjid Indonesia pengen merubah paradigma itu, bahwasanya sound masjid itu boleh loh, bisa Yang oke. bagus, Kita nggak apa-apa mungkin ya Ustadznya meniru teknologi, misalnya seperti di sound system hajatan, kok enak ya, sound system di ruang karaoke kok enak ya, Iya. sound system di ruang meeting kok enak ya. Oh ternyata dia pakai mixer, dia pakai peralatan lain. Boleh Kak kita niru? Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk musik boleh, kenapa untuk ibadah nggak boleh? Itu. Nah, ya. Malah lebih bagus ya Bang Malah Andi ya. membuat nyaman, sama kayak di rumah kita nyaman dengan ambal yang tebal yang Ah, empuk. itu. Kenapa di masjid kita tidak boleh gitu? Pakai yang tebal itu tadi. Ber-AC juga di rumah ber-AC kok di Masjid enggak. Di masjid enggak gitu. Jadi intinya tuh langkah lebih bagus kalau kita memang mengetahui ilmunya dan Oke. ketemu orang yang tepat, sehingga kita Pemahamannya bisa akan tahu ya. ya kita edukasi juga seperti itu. Dan juga saya pernah sholat di salah satu masjid juga itu nangkep banget tuh untuk Ya, mikrofonnya ya, Ustadz. ya. Padahal ditempelin di bagian sini nih, Iya. kecil gitu. Tapi nangkepnya tuh sampai bulat suara Iya. imamnya itu tadi ya. Bahkan kalau saking nangkep itu dia masuk ke alam bawah sadar kita pas kita lagi tidur lagi khotbah Jumat pun masuk ya. Keresep gitu ya. Jadi itulah luar biasanya ya. Tapi kembali ke Ustadz Cecep, kita pengen tahu juga kalau dari pandangan Ustadz nih, siapa nih yang harus mengambil tanggung jawab untuk mengisi ruang kosong terhadap membangun kesadaran pentingnya sound system dengan kualitas baik ini tadi? Iya, iya. Di antaranya memang yang memiliki otoritas adalah Iya. ketua masjid ya. Itu yang punya pengurus kendalinya ya. masjid, kendalinya. Maka informasi dari Sound System Indonesia untuk kegiatan di tanggal 15 nanti sudah saya share juga kepada komunitas yang saya ada di situ. Iya. Mengajak kepada mereka, ayo utusan 2 atau 3 orang, karena kan tidak cukup satu ya, Mbak Endi ya. Betul. Karena sound system ini adalah sangat krusial. Iya. Kalau satu orang yang teknisi bagus, kemudian satunya sakit, cuma satu-satu inilah sakit, apalagi menjelang Lebaran mudik, iya ya, karena Jadi kita nggak ada jalan ya, khutbah saya. Idul Fitri nanti ya. Apalagi nanti ini menjelang Ramadan, kita kan kultum tiap hari, tiap malam. Karena pesan-pesan seorang dai ketika sholat tarawih atau kultum itu kan harus sampai. Maka yang mengambil peran adalah otoritasnya adalah seorang ketua masjid. Berbarang ketua nanti dikomunikasikan, didiskusikan. Karena ini kan menopang juga kekhusyuan ketika sholat tarawih. Masjidnya gede, Ustaz, ya? Betul ya. Apalagi nanti ada seorang hafidz Quran yang akan mengimami sholat tarawih. Ada yang 1 hari 1 malam 1 juz. Ya itu kan soalnya memang harus Ini mau dari Ramadan juga, sekitar ya? Ramadan, betul, 10 hari lagi lah kurang lebih ya begitu. Maka seluruh pengurus masjid harus menyambut baik ini. Maka saya bilang kadang di pengajian majelis taklim jelang ruahan, satu, jangan benahi sound system ketika malam Ramadan. Kadang tes cek begitu. Bukan salah sih, tapi baru yang namanya jauh sebelum. Yang kedua yang saya amati, harusnya di bulan Ramadan itu kita sudah mulai Ngaji running semua ya? tadi. Kemudian ngaji udah malam pertama sudah ngaji 1 juz 2 juz berikutnya. Tapi ada saudara kita memang ketika Ramadan tiba baru mulai belajar ngaji. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya, tapi sayang momentum ketika kita belajar ngaji di Ramadan itu memang tidak ada yang salah. Tapi yang lebih afdol adalah di bulan Ramadan hadir malam itu kita sudah mengaji 1 juz. Begitu ya. Begitu ya. Sehingga pada malam pertama jamaah hadir salat tarawih merasa nikmat, merasa Malam khusyuk. besoknya Untuk datang haji lagi ya, ada niat mudik jadi mudik insyaallah gitu ya. Menghabiskan waktunya. Ambil dari masjid. Nah, begitu. Tidur di masjid nanti ketika itikaf. Oh, itikaf tadi ya. Nah, Jadi itikaf ada banyak tuh. benar. Itikaf lebih nyaman lagi daripada tidur di rumah kasurnya kempet dan yang di masjid empuk Gitu. gitu. Oke. Jadi jadikan masjid itu adalah rumah kedua setelah rumah kita. Apalagi itu rumah Allah juga Oh ya. Allah, harus lebih mewah lah. Benar. Begitu. Oke, jangan sampai kalah dengan sistem kita karaokean di rumah ya Ustaz ya. Oke, baik Bang Indi, kalau mengenai nominal ini kayaknya perlu juga nggak kita sampaikan supaya ini menjadi satu landasan untuk ada mungkin dari teman-teman pemuda masjid atau pengurus masjid ya yang ingin mengupgrade gaya alatnya tadi ya. Tapi sebelum dijawab oleh Bang Indi mengenai hal itu, kita break dulu ya. Untuk bicara jangan kemana-mana, oke, kita bakal balik lagi di obrolan komunitas. Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Tate World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah terbanyak menunjukkan keragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun Tate World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut Tate World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga
ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi, baik dari penulis sendiri yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya, dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ipo Santosa, dari RRI. Untuk Indonesia.
Dan mudah-mudahan dengan pekan ini banyak edukasi yang didapatkan dan pengetahuan untuk kita yang awam mengenai sound system khusus di masjid ini. Melanjutkan kembali nih Bang Edi tadi dengan pertanyaan. Bang Ilham pengen nih kami mengupdate untuk sound system di masjid kami. Ini budgetnya kayak mana sih? Oh ya. Aha. Jadi memang seperti yang kami sampaikan di awal, Ya. memang sound masjid Indonesia ini dibangun atas dasar ingin membangun awareness para takmir, para jemaah, bagaimana supaya sound system itu jadi baik ya, jelas, jernih. Bagi kami itu baik tuh jelas, jernih dan awet ya. Itu. Nah, jadi kalau orang yang mana sih sound system yang bagus? Bagus apa dulu nih? Kalau sekedar bagus tampilannya tapi suaranya nggak enak kan juga Banyak ya. iya. Jadi kita sepakati dulu bagus atau baik itu kriterianya adalah jelas, jernih dan awet ya. Nah, itu ya. Nah, karena kita nih memang basicnya bukan jualan, Iya. tapi memang membangun awareness sama mengedukasi takmir, jadi kita tidak pernah langsung menyediakan. Itu. Jadi kita Ada diskusi dulu ya. ada diskusi dulu, jadi nggak ada paket, karena kalau kita bikin paket belum tentu cocok dengan masjid, karena setiap masjid ini punya Beda-beda ya. kontur, kondisi yang berbeda-beda, luasnya beda. Kemudian biasanya kalau kita prosedurnya gini Bang Ilham, misalnya, Abang ini dari sama sini kita mau ini bisa nggak? Berapa harganya? Oh gini aja Pak, kalau masih di wilayah Palembang kita datangin, kita sekalian silaturahim, menyambut tali silaturahim sama pengurus, kemudian tahu oh kondisinya seperti ini, ukuran seperti ini, terus kita ngobrol dulu sama takmirnya, Bapak maunya apa gitu. Karena kadang-kadang tuh kita sudah estimasi gini nih, oh enggak, saya maunya cuma mic-nya aja diganti, gitu udah. Atau gimana? Coba dengar sendiri, Bang Edi dengar sendiri, terus apa-apa yang nggak enak diganti Bang. Ada gitu kan. Jadi kita tuh setelah kita lihat, kita cek, kita survei, ada yang perlu kita ganti, ada yang perlu kita perbaiki, atau ada yang perlu kita beli. Oh, gitu ya. Nah gitu, jadi custom. Yang penting sudah kita edukasi dulu, Pak. Bang Edi, saya maunya nanti setelah diperbaiki, nanti waktu ngaji menjelang maghrib, sound luar aja yang hidup. Karena selama ini sound bawah hidup juga, padahal kita kan sudah di dalam. Kita mau sholat sunat, mau ngaji, keganggu juga sama tilawah yang dari MP3 kan. Oh berarti pada saat itu yang atas aja, itu kita setting lagi gitu. Jadi banyak sekali memang paketnya itu kita tidak ada paket khusus, tapi justru kita custom melihat kondisi ya. dan kebutuhan dari takmir. Oke, jadi ada cross check dulu ya Bang Edi ya. Itu nggak Setelah langsung, tahu, karena kita nggak jual beda. barang dari awal. Kalau itu kan orang toko, lain ceritanya. Jadi memang perlu ada stepnya itu tadi ya supaya dapat sound system yang memang sesuai dengan kebutuhan dari kondisi masjid itu tadi. Karena ini pengalaman ya. Oh ada ya, bagaimana tuh? Pengalaman ketika saya lagi membeli spare part sound system di sebuah toko, saya melihat ada dua orang, bapak-bapak, biasanya namanya takmir kan udah tua-tua nih. Ada yang sekretaris, ada ketua sama bendara kayaknya. Saling sih, beli ini. Akhirnya beli ini. Saya tanya, "Ngapain Pak?" "Iya, saya mau beli ini, katanya ini biar bagus ini." "Oh, mixer aja." "Terus Bapak nanti untuk ke speakernya powernya pakai apa?" "Nggak tahu Pak." Itu pemahamannya kurang ya. Saya jelasin, "Pak, nanti Bapak setelah ini Bapak berdua kena marah jemaah Pak." "Kenapa?" "Beli mixer aja tapi nggak ada powernya, gimana mau ngidupinnya kan?" Gitu. "Oh iya, jadi gimana Pak?" Gitu. "Oh ya, ini kalau memang butuh silakan." "Oh iya," kata orang tokonya juga kenal sama saya. "Catat aja Pak, karena kita cuma jual, nggak nyetingin." Gitu. Orang toko kan nggak tahu ini ya Bang Edi. Kadang-kadang kita juga kerjasama dengan toko supaya orang memudahkan. "Pak, mohon maaf kita nggak setting, kalau mau ini nomornya dari Sound Masjid Indonesia." Kadang-kadang seperti itu. Dan tapi kalau idealnya Bang ini untuk yang berada di dalam masjid itu ada berapa sound di setiap sudut atau bisa juga di bagian tengah gitu? Nah itu dia tadi, kalau kita pertama tadi yang penting jelas, jernih dan awet ya. Itu. Nah untuk jelas ini kita tidak hanya menyamankan jemaah, tapi juga menyamankan imam. Oh itu. Kadang-kadang kan imam kan karena imam berada di ruang tertentu di depan, sehingga dia tidak mendengar suara. Sama kayak kita nyanyi ya Bang ini ya, ada monitor di panggung itu ya. Ada monitor. Jadi kalau kita berbicara jelas tuh, saya tekankan jangan hanya membuat enak jemaah, tapi imamnya imam juga harus. Jadi dipasang monitor. Nah di sini nih banyak ada perdebatan. Kok dipasang monitor segala macam? Ya karena pengurusnya belum pernah kan melihat. Tenang aja Pak. Oh nanti storing segala macam. Ya tenang, makanya kita hadir di sini, kita beri edukasi, kita beri pemahaman, dan nanti selesain dulu ya. Begitu disuruh, wah ternyata enak ya, selama ini saya tuh sering teriak-teriak loh, kata Ustaz Cecep tadi, nggak ada monitor, ini si makmum nih dengar nggak suara saya ya, seperti itu. Jadi memang kalau penempatan juga kita lihat, makanya
makanya kita nggak pernah jual paket, kita estimasi. Misal kita paketnya cuma untuk ukuran 10 kali 8, ternyata ruangannya itu adalah 18 kali 20. Tinggi ya. Udah nggak cocok kan paketnya gitu. Jadi memang harus disurvei dulu. Survei dulu. Iya, Jadi hadirnya komunitas dari ini tadi ini akan membantu sekali ya Bang Endi ya. Mengedukasi sama membangun awareness, kesadaran takmir tentang pengetahuan sound system ini. Karena ketika dia punya ilmunya, udah berarti 50% udah nih. Jadi bagus ya sound systemnya nanti. Oke. Dan kalau kita kembali ke Ustadz Cece, kita pengen tahu juga nih Ustadz. Kalau kita dan Ustadz ya maksudnya Ustadz yang pernah jadi imam, jadi menyampaikan ceramah juga, itu paling nyamannya untuk seorang imam itu ketika menyampaikan khotbah itu bagusnya pakai mikrofon jenis yang dipegang atau langsung ada kayak kita di sini kan, langsung ada tempatnya, atau yang pakai kecil itu nih Ustadz. Kalau saya ketemunya macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang pakai bandu begini. Oh ada, iya ya kayak mau konser itu ya. Kemudian ada yang stand ya, gitu. Seperti ini kan. Betul. Nah, yang lebih nyaman menurut saya karena kita kadang khotib itu, cuma terutama itu kan sering pegang teks. Oh iya. Nah, kalau dia pakai stand begini, itu terganggu. Terganggu. Ada yang kalau bapak-bapak yang matanya sudah minus ya gitu ya, harus jauh begitu ya. Ada juga yang pakai HP ya. Jadi teks khutbahnya itu pakai HP. Sehingga dia kalau lihat begini, dia ada penghalang begitu. Nah, kalau saya pribadi lebih baik yang tidak pakai stand begini, ya, yang luas kita. Tapi itu juga memang kembali kepada persediaan di masjid. Mungkin bawa mikrofon ya. Betul. Terus yang kedua, memang yang ada yang pakai jepit. Jepit itu kita sebagai imam itu memang harus mendengarkan suara kita. Enak atau enggak ya? Jadi sebelum orang lain merasakan bagusnya suara kita dulu. Ya, kita mau kadang ada sebuah masjid itu ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam lama begitu ya. Jadi memang kadang imam itu memang berada di ruang khusus, ruang imam. Sementara sound apa nama speakernya itu ya. Nyebar. Saya lebih senang kalau speakernya juga ada di bagian imam. Di plafon imam itu ya. Jadi kita langsung bisa mendengarkan itu. Jadi naik turunnya, mana yang akan diangkat, suaranya mana diturunkan. Kita kan ada dua komponen itu. Ketika kita mengangkat sebuah kalimat tentang adab itu kan harus dinaikkan volumenya. Ketika tentang surga harus dilembutkan. Dan itu kan intonasi dan itu pengaruh pada sound system juga audio. Nah, jadi setiap imam dan khotib mungkin relatif beda-beda ya. Beda-beda. Tapi kalau buat sound system masjid ini Bang ini perlu operator enggak ya? Kayak yang tadi disampaikan saya ketika mau menyampaikan itu ada powernya gitu. Ketika lagi ya syahdunya diturunkan lagi gitu. Ada enggak itu Bang Indi? Langsung saja sedikit ya. Dulu ada salah satu takmir masjid. Kebetulan beliau ini baru pulang dari umroh. Kemudian dia ngomong kita, Bang Indi, saya kemarin melihat imam masjid itu enak banget, imam Masjidil Haram. Bisa nggak buat seperti itu? Sampai kita nangis ya, Bang Indi saking nyamannya. Banyak pakar semua tuh mahal banget sih. Ya, itu kan bagian lama. Ternyata kalau di Indonesia pakai mikrofon atau di sini di kaci kemudian di nempel ya. Oh yang di tengah itu tadi. Nah, itu idealnya di Masjid Indonesia. Nah, kalau di Mekah sana di Masjidil Haram itu kan mic-nya kayak ini aja, ditaruh depan tuh. Kemudian di ruko ada juga di ada ya di masjid-masjid. Ya, ada di situ. Jadi pengen seperti itu. Dan di request minta seperti itu. Akhirnya saya penuhi dan itu harus pakai kondensor. Kondensor itu ya angkatannya jauh ya gitu. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sering komplain. Akhirnya saya memutuskan, Pak, mau izin. Kayaknya kita di Masjid Indonesia nggak cocok pakai Kenapa seperti ini. Kenapa? Karena kita tadi balik dari pertanyaan Milam. Kalau di Masjidil Haram itu ada operatornya. Misalnya pada saat imam sholat subuh, saya sudah tingginya 175. Disesuaikan ya. Jadi operatornya udah tahu nih kalau saya sudah Kemudian imam sholat itu misalnya saya tadi karena saya jaga dulu ya, tingginya 190. Tinggi lagi kan gitu. Sementara di Indonesia rata-rata nggak ada operator. Jadi kalau dia sedang gini, hari ini yang subuh tingginya 160. Sementara settingan yang tadi itu 185. Jadi di bawahnya kan gitu. Ngomong begitu yang lebih lagi, nggak nyampe itu suaranya. Nggak nyampe lagi, hanya tidak ideal seperti itu. Makanya saya sarankan kayaknya di Indonesia nggak cocok, kecuali memang masjidnya punya operator khusus seperti di Masjidil Haram. Tapi rata-rata di Masjid Indonesia saya belum menemukan baik di Palembang maupun di seluruh Indonesia kan ada masjid yang menerapkan khusus operator untuk imam nggak ada. Jadi kalau memang diterapkan kayaknya lebih bagus ya Bang Indi. Bisa lebih bagus. Tapi tadi ya mungkin harus disiapkan betul SDM-nya yang memang mengerti. Yang berbasis itu dan juga. tugasnya memang dia nggak boleh kita tadi nggak boleh mudik dia. Atau harus orang 3 kan. Bisa ganti-gantian gitu ya. Harus standby karena setiap imam kan beda-beda tingginya gitu. Oke, nah tapi kalau di kota kita tercinta nih Ustadz, kita mungkin tahu ya, kalau sudah pindah-pindah banyak masjid nih Ustadz. Dari pandangan Ustadz sejauh ini bagaimana nih sound system masjid di Kota Palembang? Iya, pengalaman saya keliling ke Kota Palembang memang relatif macam-macam ya gitu. Kalau masjid di sebuah corporation, perusahaan relatif lebih bagus. Ada anggaran ya. Ya, sebut aja saya pernah 10 tahun imam di Ketipu Sri. Jadi kan itu bagus tuh. Jadi kan apa namanya itu nah di sini nih, jadi sudah sangat sensitif. Jadi kita nyebut 1 di sana sudah 2. Hebatnya itu ya. Nggak ada itu ya. Jadi kita mengeluarkan begitu banyak energi ya dengan suara kita yang relatif powernya rendah sudah diterima oleh audio ini dan menyebar dan sampai kepada para jamaah. Jadi kadang kita tuh pernah sebuah masjid itu harus lengket bibir ini sini. Ya, karena saking lengket betul nggak bisa lepas lagi. Iya. Ya, tapi balik lagi kepada kemampuan masjid itu apakah mampu atau tidak. Tapi namanya corporation ya perusahaan pasti memberikan yang terbaik. Ya, ada beberapa masjid yang sudah saya
masukin dan rata-rata kalau masjid perusahaan bagus-bagus. Oke. Semakin ke dalam Semakin ini ya. Semakin keluar Apalagi lorong. kita di desa-desa tuh. Betul. Dan toa itu masih jadi ini ya, Bang. Masih jadi andalan. Jadi andalan gitu di desa kan. Ada itu ada yang saya bilang tadi bagus, ada program yang tadi subsidi silang CSR tadi, sistem masjid yang sudah Oh iya, kita alihkan ke situ. yang di-upgrade itu kan sebenarnya bukan rusak, karena di-upgrade yang bagus, sehingga dia masih pakai yang toa yang lama itu. Sementara di masjid-masjid kata tadi masih banyak yang perlu sistem yang seperti itu. Itu. Kita alihkan saja di situ. Nah ini mudah-mudahan ini juga jadi apa ya, terutama kita untuk yang muslim ya, Iya. menjadi kepedulian kita tuh, Iya, betul. terutama masjid yang ada di sekitar tempat tinggal kita gitu. Iya, iya. Karena memang ya apa yang disampaikan Ustaz tadi memang benar, banyak sekali tuh beberapa masjid yang memang terkadang kita yang sebagai jemaah tuh mau ngapain ini segala macam gitu kan. Karena itu tadi ada kendala di sound systemnya itu tadi ya. Oke baik. Dan kalau mengulang dengan informasi tadi mengenai workshop ini, tadi sudah disampaikan tanggalnya udah ya tadi ya, tanggal 15. Ya, jadi bagi bapak-bapak, dari juga ini terbuka jelas ya. Untuk Umum ya. pengurus masjid yang bukan pengurus yang lain dulu juga boleh bagus. Ini kita adakan workshop pelatihan setting sound system masjid agar jadi jelas jernih dan awet. Itu hari Ahad nanti tanggal 15 Februari 2026 pukul 8 sampai dengan menjelang zuhur di Masjid Raya Taqwa Kamil Cipalen. Nah, jadi ini kesempatan bagus sekali ya untuk yang pengen dapat ilmu, yang ingin mendapatkan banyak sekali pemahaman mengenai sound system, terutama untuk masjid kita. Silakan datang dan didaftarkan di acara itu tadi ya. Oke, dan ini tambah rasa sudah di penghujung kan. Ustaz sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita gali ya mengenai pengalaman Ustaz dan juga Bang Edi. Tapi waktu yang akan memisahkan kita sebagai nutup dari Ustaz Cecep dulu apa nih harapan ke depan kepada jemaah atau yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di pagi ini? Baik, yang pertama saya mengajak kepada para pengurus masjid untuk membenahi ya begitu. Karena satu infak kotak amal yang sudah disisihkan rezeki dari para jamaah itu harus dikembalikan dalam bentuk fasilitas gitu ya. Karena jamaah kita semakin lama semakin banyak ya, di antaranya ada kualitas audio harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan bertahap lah ya, bertahap. Karena kita memang pengurus masjid bertanggung jawab untuk mampuran masjid itu. Jangan sampai semakin hari jamaah kita semakin kurang gitu. ya, harus bertambah dengan Sound systemnya bagus saja udah berkurang saja. Ya, kemudian yang kedua juga memang faktor para jamaah juga menyiapkan diri secara iman, secara niat, bahwa kita niat sholat di masjid untuk mengharapkan ridho Allah dan pahala yang 27 kali ya, yang pahalanya yang Allah siapkan untuk kita. Kemudian yang berikutnya adalah untuk jemaat, tidak usah banyak protes ya ketika masjid kita sound system belum layak. Betul, maka kontribusi kita berikan ya, ketika kita ada saran langsung kita poin terus. Ini saya ada on second, saya wakaf, kita beli audio yang paling bagus, yang nyaman, kemudian awet begitu. Jadi dua-duanya sinkron. Yang tidak sinkron ini adalah jemaah banyak protes, kemudian masjidnya nggak peduli begitu. Ya, gitu. Oke, itu ya saya. Oke, dari Bang Edi apa nih? Dan sekalian untuk kontak personnya, siapa tahu ada yang pengen diskusi juga di situ. Nah, yang paling penting adalah sound system masjid itu tidak harus keras, yang penting jelas, jernih dan awet. Gitu. Maka dari itu untuk dapat ilmunya sekali lagi boleh bergabung pada hari tanggal 15 dan kalaupun ingin lewat WhatsApp bisa di 0821 754 76224. Sekali lagi di 0821 754 76224. Nah, mudah-mudahan dari dicatat ya, dan tentu menyiapkan waktunya juga di tanggal 15 nanti, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga menjadi amal juga ya saya mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi sudah disampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Haji Cecep Supriyatna SHI. Waduh, banyak sekali pengalamannya tadi ya. Ada juga untuk Bang Edi Rosan SH juga dengan segala tanggung jawabnya juga di komunitas ini ya, dengan segala ilmunya mudah-mudahan ini juga akan menebarkan jarinya juga ya Bang Edi ya. Dan pokoknya sukses selalu untuk komunitas sound system Masjid Indonesia dan terus menjadi pelopor sound system terbaik di masjid Indonesia mudah-mudahan ya. Oke, baik, Mas Cecep, karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, jadi kita bakal menuntaskan obrolan komunitas di edisi pagi ini Selasa tanggal 10 Februari 2026 dan juga akan menuntaskan bersama kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Selasa juga di tanggal 10 Februari 2026. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.